Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini, dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita kelak bersama dengan Rasulullah SAW di dalam taman surganya yang ada di akhirat. Allahumma amin. Ibu-ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali akan melanjutkan kajian kita dari tafsir Juz Amma. Nah, itu anak-anak itu dikondisikan, tolong ya. Ya, tolong dikondisikan anak-anak. Sudah? Hah? Di luar? Pintunya ditutup aja itu. Sudah? Baik. Sudah ibu? Sampun nggih? Nggih. Ya, kita akan melanjutkan kajian kita dari tafsir Juz Amma. Dan sekarang kita akan masuk ke surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat yaitu surat yang ke-100 dari urutan surat-surat Al-Quran. Surat berapa? Ke-100. Gimana bunyinya? Dek? Bukan ibu-ibu, emang ibu-ibu adik-adik? Itu saya tanya adik depan. Sini. Ayo. Dibaca dulu. Wal adiyati dobha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khayli lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Masya Allah. Siapa namanya? Abdullah. Tadi dulu. Kamu bisa. Dah. Lumayan menghemat suara. Ya. Sudah didengar suaranya tadi, Bu? Ya. Ada yang gak hafal? Ada ibu-ibu gak hafal? Ya, kalah sama Abdullah. Baik. Surat Al-Adiyat
Yang mana terjemahan dalam bahasa Indonesianya artinya kuda perang yang berlari kencang. Jadi kuda perang yang berlari kencang. Surat ini dikategorikan oleh para ulama sebagai surat Makkiyah. Surat apa, Bu? Makkiyah. Yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Surat ini Allah turunkan setelah Allah menurunkan surat Al-Asr. Allah turunkan setelah Allah menurunkan surat Al-Asr. Jadi Al-Asr dulu, baru setelah itu surat Al-Adiyat. Ya. Baik, kita baca ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wal 'adiyati dhabha. Dan demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Apa maksudnya ayat ini? Hada qasamun. Ini adalah sumpah, di mana Allah bersumpah dengan kuda ini. Ya, Allah bersumpah dengan kuda ini. Dan perlu diingat, Allah itu bebas untuk bersumpah dengan makhluknya. Adapun kita makhluk, maka tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Karena ketika seorang bersumpah dengan tidak menyebut nama Allah Ta'ala, maka dia terjatuh dalam perbuatan syirik, dan itu masih dalam kategori syirik kecil. Tapi meskipun itu syirik kecil, tetap kita itu harus bersumpah dengan menyebut nama Allah. Adapun Allah, maka bebas untuk bersumpah dengan siapapun, dengan apapun, dengan manusia, dengan makhluk-makhluknya yang lain, dengan malaikat. Bahkan banyak kita dapati di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah itu banyak sekali mengawali surat-suratnya dengan menyebut huruf-huruf sumpah. Seperti ini. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah. Maka perlu dipahami, ketika Allah itu bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan ta'dil, bahwasanya Allah memuliakan hal itu, memuliakan perkara tersebut. Jadi kuda ini dimuliakan sama Allah Ta'ala. Apalagi kuda perang yang digunakan untuk mereka itu berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang banyak ya kendaraan-kendaraan perang itu, banyak kendaraan-kendaraan perang itu. Ada unta, ada kuda. Tapi yang sering dipakai oleh kaum muslimin sebagai kendaraan yang paling utama yaitu adalah kuda. Dan umumnya unta itu dipakai untuk membawa peralatan ataupun membawa barang-barang ketika untuk perang. Tapi kalau kuda digunakan oleh para pemimpin, oleh para pasukan untuk menerobos dan menerjang pasukan-pasukan musuh. Makanya Allah Ta'ala bersumpah dengan kuda. Ya, bersumpah dengan kuda yang berlari dengan begitu kencang sambil terengah-engah. Ya. Ibu tahu terengah-engah ya? Tahu terengah-engah, Bu? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang namanya dhabha itu sautu nafsiha fi sadriha, yaitu suara yang keluar dari dada. Itu namanya terengah-engah. Itu namanya terengah-engah. Jadi dari dadanya. Karena saking lari begitu cepatnya, kencangnya. Kita kalau lari kayak dikejar setan itu, gimana setan ngejar kita itu? Bingung. Saya tuh bingung. Kok kamu lari kayak dikejar setan? Setan tuh gak bisa ngejar, Bu. Nah, istilah-istilah ini harus dihilangkan. Lari dikejar setan, makan mie setan, seperti orang kesetanan gitu. Pokoknya yang berbau setan itu ditinggalkan. Apalagi mie setan. Saya waktu masih tinggal di Sinotopo itu, saya lewat rel kereta dekat pom bensin itu. Tahu ada namanya mie apa? Mie iblis. Ya Bu, iblis dimakan. Yang lain kok dimakan. Ya. Coba cari nama itu yang bisa menggugah selera gitu. Ya. Apa gitu? Mie apa gitu kan? Ya. Apalagi rawon setan. Kenapa makan setan? Makan itu yang baik-baik aja.
Nama itu yang bagus-bagus gitu ya. Tapi jangan pula nanti ditaruh nanti misalafi gitu kan. Tapi ada beliau gitu. Kadang-kadang ya apa ya istilahnya, kehabisan ide gitu. Subhanallah. Yang lalu juga biasa aja gitu. Yang lalu biasa aja. Iya biasa aja ya. Oh, berarti yang makan di situ udah sarabi semua. Jadi yang nggak beli di sini nggak sarabi gitu ya. Subhanallah. Baik. Jadi dia berlari dengan begitu kencang sampai mengeluarkan suara dari dalam dadanya. Dan itu menunjukkan dia itu berlari dengan begitu kencang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua. Falmuriyati qadaha. Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kaki. Ya. Apa maksudnya falmuriyati qadaha? Yaitu apa namanya istilahnya itu? Kan kuda itu punya sepatu toh? Sepatu itu kan itu terbuat dari besi itu. Sementara di Saudi itu atau di Timur Tengah itu kan kebanyakan batu cadas, ya kan betul kan? Jadi kalau kena sepatu apa besi itu dengan batu itu akan memercikan api. Nah, itu maksudnya. Qadaha itu artinya yaitu takduhun nar min salabati hawafirihinna. Yaitu api yang keluar karena dia itu bergesekan sepatu dengan batu itu. Kayak orang zaman dulu tuh ceklek gitu. Nah, itu maksudnya falmuriyati qadaha. Jadi ketika karena dia berlari begitu kencang sehingga menyebabkan kakinya itu bersentuhan dengan batu itu sehingga menyebabkan terjadinya percikan api. Ya. Karena saking kencangnya berlari tersebut. Dan ini ma'ruf di kalangan orang-orang terdahulu bagaimana kuda itu berlari begitu kencang. Ya bersentuhan dengan batu tersebut. Karena tatkala kita itu memukulkan besi dengan batu saja, itu akan keluar apa? Keluar api. Coba lihat orang yang belah batu itu pakai palu tuh. Pakai palu sih Martin. Ya apa itu? Apa namanya? Ya batu besar yang itu dibelah itu keluar dia percikan api. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan falmuriyati qadaha, yaitu kaki kuda yang dipasangi sepatu ketika bersentuhan dengan batu itu, maka dia akan menghasilkan percikan-percikan api. Waalaikumsalam. Percikan-percikan api. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ketiga, falmughirati subha, yang mana kuda tersebut mereka itu menyerang musuh-musuhnya di waktu pagi. Dan ini kebiasaan Nabi SAW. Nabi itu menyerang musuh-musuhnya di waktu pagi. Kenapa diserang di waktu pagi? Wa hadza aslu ma yakunu fil igharati 'alal adwi ay yakuna fis sabahi al fi ghaflatin wa naumin. Karena umumnya musuh itu di pagi hari mereka lalai dan sedang tidur. Ustaz, berarti gak gentle dong Nabi kok menyerang mereka di saat mereka sedang tertidur, di saat mereka sedang lengah. Maka kita katakan al-harbu hida. Namanya peperangan itu ya tipu daya, mencari strategi. Kalau perang tidak ada strateginya, ya mati kita. Lihat bagaimana pejuang kita saja di Indonesia itu, Jenderal Sudirman, yang beliau itu mempopulerkan yang namanya perang secara gerilya. Ya, beliau bergerilya melewati masuk ke dalam hutan. Itu strategi perang namanya. Dan itu boleh dalam Islam. Dan Nabi di antara strategi perangnya adalah mereka diserang pada waktu subuh. Kenapa demikian? Karena orang-orang musyrikin kan tidak sholat subuh. Sementara kaum muslimin itu kan bangun sebelum subuh. Itu maksudnya, Bu. Maka ini sah-sah saja. Makanya kebanyakan Nabi itu menyerang musuh-musuhnya itu di waktu subuh.
Wa hatta law istayqadha minal gharati fasawfa yakunu ala kaslin wa ala iya'in. Maka tatkala mereka itu bangun melihat pasukan itu, kan mereka tidak ada persiapan, akhirnya mereka pun lari ya terbirit-birit, dan itu yang menyebabkan mereka itu mudah untuk ditaklukkan. Nah, diperangi di waktu subuh. Makanya Nabi SAW pernah bersabda berkaitan dengan subuh itu, apa kata Nabi SAW? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ini pada waktu pagi, di waktu pagi. Kalau orang dulu bilang apa? Nah, ya jangan tidur setelah subuh, nanti rezekimu dipatok ayam. Rezeki dipatok ayam. Ini ibu-ibu puasa atau enggak nih? Insya Allah puasa atau enggak? Kalau puasa bilang puasa, jangan bilang insya Allah. Loh ya apa sih? Ibu sekarang puasa atau enggak? Ah? Iya Pak. Iya Pak. Enggak jelas ini. Hah? Ria? Ya kalau ibu pamer sama samping-sampingnya, saya puasa loh, ya ria namanya itu. Ya. Saya puasa loh, kamu udah puasa ya, gitu kan? Kalau gitu ya enggak boleh. Ibu ini harus diberikan kuliah umum tentang ria ini. Gimana mahasiswi ini? Mahasiswi purna usia. Ya. Puasa ya? Tuh. Kepokso ibu. Ya, lanjut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa'azarna bihi naqa. Kemudian kuda itu karena lari begitu kencang sehingga menjadikan debu itu berterbangan dia. Ya, naqa itu artinya gubar, Ibu. Naqa artinya al-gubar, berterbangan. Ibu pernah lihat ada orang yang lari begitu kencang? Lari di medan, di lapangan yang tidak ada rumputnya itu. Itu kan lari apalagi di tengah terik panas matahari itu terbang dia. Nah, jadi menerbangkan debu-debu yang ada di sekitar medan pertempuran itu. Kan seperti itu kuda itu berlari. Jadi benar-benar berlari begitu kencang, menerbangkan debu, menjadikan percikan-percikan api yang disebabkan karena sepatunya itu beradu dengan batu cadas tersebut. Jadi menyebabkan debu-debu itu berterbangan. Baik. Kemudian apa kata Allah Ta'ala di ayat yang kelima? Fawasatuna bihi jam'a. Yang mana kuda itu berlari begitu kencang, tujuannya adalah untuk masuk ke tengah musuh. Masuk ke dalam pasukan musuh itu supaya membelah pasukan musuh itu menjadi apa? Menjadi dua. Tentu ketika kuda itu masuk ke tengah musuh itu dengan membawa pasukan, tentunya ada orang di atasnya. Dan itu dilakukan oleh kaum muslimin dahulu ketika perang. Mereka masuk ke tengah-tengah musuh untuk bagaimana membuat pasukan itu menjadi terpecah. Kalau sudah terpecah musuh itu, pasukan itu mudah untuk diserang, mudah untuk diperangi. Tapi kalau mereka itu masih berkumpul menjadi satu palton, satu batalion seperti itu, Bu, itu susah diperanginya. Maka harus dibelah mereka biar fokus mereka itu terpecah. Dan itulah strategi dari kaum muslimin perang. Makanya Khalid bin Walid itu ketika menaiki kudanya sambil pedangnya itu ditaruh di tanah sambil lari menggores di tanah itu, masuk ke tengah. Ketika sudah masuk di tengah baru ditebas musuh-musuh itu. Ya gitu ya. Mana pedangnya? Nggak ada. Nanti minta uminya beli pedang ya. Jadi ditebas, jadi terpecah musuh itu, terpecah belah jadi. Sehingga mereka pun sulit untuk menggabungkan kekuatan lagi. Kalau sudah demikian,
maka yang terjadi adalah sembraut. Ya kalau bahasa orang sekarang itu crowded, jadi pasukannya itu tidak beraturan, lari sana lari sini, dan itu lebih mudah untuk menjadikan musuh-musuh itu dibunuh oleh kaum muslimin. Dan itu yang terjadi ya, di beberapa pertempuran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya masuk ke tengah, membelah pasukan, ya, kemudian menjadikan mereka itu tidak fokus. Mereka akan memilih mana yang harus dijaga, sehingga mereka pun pusat perhatiannya itu tidak pada satu tempat. Ya. Nah itu cara kaum muslimin untuk menyerang musuh-musuh yang ketika mereka berada di medan pertempuran. Kemudian ayat yang ke-6, ayat pertama sampai ke-5 itu semata-mata bercerita tentang bagaimana Allah mensifati kuda perang itu. Makanya kuda itu hewan yang sangat yang sangat berharga dalam agama kita. Kata Nabi SAW, ajarkanlah kepada anakmu itu olahraga yang bermanfaat. Di antaranya adalah olahraga berkuda. Jadi olahraga berkuda itu sangat dianjurkan. Bahkan itu merupakan sunnah. Yang kedua adalah memanah. Ya, kita diajarkan untuk memanah. Memanah itu memanah tepat sasaran ya, bukan memanah hati para wanita. Ini bahaya kalau ini. Ini panah beracun kalau ini. Sudah gitu di PHP lagi. PHP itu ada dua Bu ya, pemberi harapan palsu dengan pemberi harapan pasti. Kalau saya yang kedua Bu, pasti kalau saya. Amin. Ya. Jadi memanah. Yang ketiga itu berenang. Maka ajarkan anak-anak kita untuk renang Bu. Bisa renang? Bisa. Renang di mana? Di bak mandi. Oh di sekolah. Bagus. Nah, jadi ayat pertama sampai ke-5 itu berbicara tentang keistimewaan kuda itu yang digunakan oleh kaum muslimin sebagai kendaraan perang untuk mereka menyerang musuh-musuh. Makanya kuda itu luar biasa, sangat-sangat dimuliakan. Hewan yang luar biasa. Sampai-sampai di dalam surga itu, Bu, ketika penduduk surga bertanya kepada Nabi ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah di surga itu ada kuda? Maka Nabi katakan, di surga itu ada kuda, bahkan kudanya itu punya sayap. Ya, kudanya punya sayap. Yang kita kenal dengan istilah apa itu? Kuda punya sayap itu? Kuda poni. Ya. Pegasus. Ibu pernah dengar Pegasus? Aku tahu. Istilahnya orang-orang Yunani itu loh Bu. Aku tahu Pegasus yang ada bebek, namanya Pegasus. Ya. Kalau kue yang ada krim di dalamnya itu namanya kuenya apa Bu? Sus kalau itu ya. Ya. Pegasus, Ibu pernah lihat Pegasus ya? Pegasus itu kan kuda yang digambarkan oleh orang-orang Yunani. Nah, kuda itu sebenarnya gambaran mereka itu diambil dari kitab-kitabnya orang kaum muslimin. Yang mana pada waktu itu kaum muslimin kan mereka diserang, sehingga kitab-kitab mereka kaum muslimin itu banyak diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Yunani. Banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Sementara kitab asli itu dibakar sama mereka, orang-orang yang menyerang kaum muslimin pada waktu itu. Maka di antara representasi orang-orang Yunani itu, mereka menggambarkan kuda yang itu disebutkan oleh Nabi SAW. Kuda itu di surga ada kuda. Kuda itu akan mengantarkan kalian dan dia punya sayap. Itulah yang disebut dengan Pegasus kalau bahasanya orang Yunani. Jadi kuda terbang itu ada, tapi di dalam surga. Tapi ketika Nabi ditanya tentang unta, tentang yang lainnya, Nabi tidak menyebutkan unta dan hewan-hewan yang lain itu seperti kuda. Bagaimana kuda itu diistimewakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kuda itu diberikan sayap. Ya. Diberikan sayap kuda itu. Tapi kalau sekarang di dunia kudanya nggak punya sayap. Tidak ada sayapnya kuda di dunia ini. Tapi di surga Allah akan memberikan kuda itu sayap, sehingga itu akan menjadi
ya hewan yang akan ditunggangi oleh penduduk surga untuk mengelilingi seisi surga tersebut. Dan ibu bayangkan, manusianya saja sudah setinggi 60 hasta, bagaimana kudanya? Kita nanti manusia itu setinggi 60 hasta, 30 meter. Nanti bagaimana tinggi kudanya, besar kudanya? Ini bangunan ini saja tidak sampai 30 meter kan? Segimana 30 meter? Berapa lantai? 30 meter. Berapa lantai 30 meter? 6 lantai ada? Lebih ya? Perkiraan sekitar 9-10 lantai. Tinggi. Ya. lantai 3,5 meter. Satu lantai itu sekitar 3 meter ya. Berarti sekitar 10 lantai. Bayangkan kita tingginya 10 lantai, Bu. Sekarang kita tingginya berapa? Seiprit. Besok manusia itu tingginya itu 30 meter, 60 hasta. Karena kan satu hasta itu setengah meter. Bayangkan kita tingginya itu sekitar 60 hasta. Nah, kalau tinggi kita aja 60 hasta, bagaimana tinggi kudanya? Maka itu tentu akan jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Karena kita lihat kuda itu lebih besar daripada atau lebih tinggi daripada manusia. Lebih tinggi daripada manusia. Baik. Nah, ini ayat pertama sampai kelima itu benar-benar berbicara tentang kuda. Maka kalau ibu tidak mampu memiliki kuda, maka beli kuda mainan gak apa-apa. Kuda mainan. Ya. Gak apa-apa beli kuda mainan. Buat siapa? Buat anaknya, buat cucunya. Ya. Baik. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sangat ingkar dan tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah sifat kita manusia. Diberikan nikmat, tidak mau syukur. Diberikan kebaikan, tidak mau mengakui kebaikan itu datang dari Allah Ta'ala. Padahal, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, konsep orang itu dikatakan telah bersyukur dengan sejati ketika terpenuhi 3 poin dalam dirinya. Poin yang pertama, asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Apa maksudnya syukur dengan hati? Kita menanamkan di dalam hati kita bahwasanya segala nikmat, segala karunia yang kita miliki itu murni merupakan pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita dapatkan karena kecerdasan ataupun kelebihan yang kita miliki. Andai kata ibu-ibu ya, Ustaz, saya dapat semua ini karena saya adalah orang yang jago dalam niaga, saya jago dalam perdagangan, saya memiliki kemampuan ini. Maka kemampuan yang kita miliki itu juga merupakan karunia dari Allah. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan kepada kita, mengingatkan tentang masalah ini, bahwasanya nikmat apapun itu datang dari Allah. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada diri kalian itu semuanya merupakan karunia dari Allah. Semuanya datang dari Allah. Lalu Allah melanjutkan ayat itu dengan mengatakan, summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Ya. Dan apabila kalian itu ya ditimpa kesengsaraan, ditimpa yang namanya kesedihan, maka hanya kepada Allah lah tempat untuk kita memohon pertolongan. Tidak ada yang bisa menolong kita. Makanya kayak sempat viral kemarin itu, ada sebuah padepokan di daerah mana itu? Blitar itu, yang mana orang datang berbondong-bondong untuk meminta kesembuhan kepada sang kiai ini. Orang datang minta kesembuhan kepada dia. Dia aja sakit pergi ke dokter kok. Andai kan kata memang dia benar mampu memberikan kesembuhan kepada orang lain, maka tentu dia pasti akan lebih mampu untuk memberikan kesembuhan kepada dirinya sendiri. Tapi nyatanya tidak. Dia sakit justru datang ke dokter, bukan dia menyembuhkan dirinya sendiri. Makanya kesengsaraan,
kesempitan hidup, itu tidak ada yang mampu untuk mengentaskannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah manusia. Kita ini kebanyakannya kufur sama Allah. Banyak di antara kita ini kita lalai dari kita bersyukur kepada Allah. Padahal manfaat dari syukur itu kembali kepada diri kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman, ketika Allah menjelaskan tentang salah satu hikmah yang Allah berikan kepada Luqman, pada ayat yang ke-12 Allah Ta'ala mengatakan, walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkurillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, maka manfaat syukur itu akan dirasakan oleh orang-orang yang bersyukur. Tapi barang siapa yang tidak mau bersyukur, kufur, ingkar atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah mengatakan Allah itu maha kaya, Allah maha terpuji. Artinya kekufuran hamba itu tidak berlaku atau tidak akan berpengaruh sedikit pun kepada kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak manusia, kita punya pasukan, Bu. Pasukan kita mangkir dari perintah kita, maka kita akan merasa terancam. Tapi kalau Allah Ta'ala mau seluruh makhluk ini kufur sama Allah Ta'ala, itu tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kemuliaan Allah. Bahkan Allah tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh sama Allah. Nah, ini dia. Jadi manusia itu adalah hamba yang penuh dengan sifat kekufuran, yang tidak mau bersyukur sama Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mau bersyukur. Ingkar. Lihat bagaimana Qarun. Ketika dia dibukakan harta, mulailah dia itu untuk merasa dirinya sombong. Sampai-sampai dia mengatakan, wa ma utitu ala ilmin indi, aku dapat semua ini itu karena kecerdasanku, itu karena keahlianku, itu karena bla 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 bla. Maka ibu tidak boleh seperti itu. Ya, ibu-ibu harus menyandarkan semua nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang itu dikatakan bersyukur, kata Imam Ibnu Qayyim, tatkala dia senantiasa membasahi lisannya dengan dia memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan segala nikmatnya maka sempurnalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bayangkan, tanpa nikmat Allah, Bu, kita tidak akan bisa ngapa-ngapain. Tanpa nikmat Allah kita tidak bisa ibadah. Tanpa nikmat Allah kita tidak bisa datang ke sini. Tanpa nikmat Allah tidak akan bisa membantu orang lain. Makanya semua itu kembali kepada nikmat Allah. Dan tugas kita adalah membasahi lisan kita dengan kita bersyukur, memuji Allah, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, dia mengatakan, tidaklah seorang memakan satu makanan kecuali kalau dia memakannya kemudian dia memuji Allah, maka itulah yang terbaik untuk dirinya. Dan tidaklah seorang meminum satu minuman lalu dia memuji Allah atas minuman tersebut, melainkan itulah yang terbaik untuk dirinya. Maka pahami konsep syukur ini, karena syukur ini merupakan setengah daripada keimanan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, iman itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama nisfu sabar, yang kedua nisfu syukur. Setengahnya itu adalah syukur, setengahnya adalah sabar. Maka ketika kita pandai dalam bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita telah mendapatkan setengah daripada keimanan kita. Adapun yang ketiga, konsep bersyukur itu adalah kita menggunakan nikmat itu pada perkara-perkara yang baik, pada perkara-perkara yang bermanfaat, apalagi yang sifatnya ibadah kepada Allah. Contoh misalkan ibu punya harta, gimana caranya memanfaatkan harta ini pada perkara kebaikan? Infak, memberikan kepada yang membutuhkan, menyalurkannya di jalan Allah Ta'ala. Atau dengan ibu menyekolahkan anak ibu di tempat-tempat yang mengajarkan tentang ilmu agama. Itu cara mengeluarkan harta yang terbaik. Maka saya heran orang tua itu, ketika anaknya ingin melanjutkan pendidikannya di sekolah yang berorientasi kepada agama, kadang-kadang orang tua merasa apa ya istilahnya, enggan gitu loh. Padahal mampu.
Padahal dengan melanjutkan anaknya itu di sekolah yang berorientasi kepada agama untuk mengenal Allah, itu bagian cara kita bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa harta. Apalagi berupa anak. Banyak orang di luar sana setelah sudah nikah belum punya anak. Kita yang diberikan anak, cara bersyukurnya adalah kita didik mereka, kita sekolahkan mereka pada sekolah-sekolah yang baik. Itu cara kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, baik berupa harta ataupun yang semisalnya. Oleh karena ibu-ibu sekalian, 3 konsep ini ibu harus pahami, barulah kita dikatakan kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai di sini ibu-ibu? Baik, kita lanjutkan. Itu ayat yang berapa? Kemudian ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu akan mengakui keingkarannya. Artinya dia akan mengakui, akan dia ingkar terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat itu kita akan mengakui semua itu. Kita akan mengakui, aku termasuk orang yang ini begini. Maka coba lihat orang kafir itu, ketika dia sudah meninggal, mati bertemu dengan Allah Ta'ala, mereka mengatakan, ya Allah, kenapa dulu aku tidak beriman? Maka kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beriman. Nyesal aku sekarang nih. Kenapa dulu aku tidak beriman? Kenapa dahulu aku tidak tunduk kepadamu? Nyesal. Makanya Allah sebutkan tentang mereka, innaha kalimatun huwa qailuha. Percuma kalian menyesal sekarang. Dulu di dunia diberikan kesempatan untuk menjadi manusia yang bersyukur, tapi tidak mau. Justru ingkar. Sehingga Allah Ta'ala dalam ayat yang lain mengingatkan kepada kita, mewanti-wanti kita dalam surat Al-Munafikun. Dalam surat Al-Munafikun, pada ayat yang ke-9. Ke-10. Apa kata Allah Ta'ala di situ? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Maka infakkanlah harta kalian sebelum datang kepada kalian itu kematian. Fayaqul, maka tatkala nanti kematian itu datang, akan ada di antara mereka yang mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kata ajal itu bisa dimundurkan sedikit saja, ya, fa asaddaqu aku minas sholihin, aku ingin melakukan sedekah. Masalahnya tidak bisa. Makanya sebelum itu terjadi dalam diri kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Ta'ala. Supaya nanti di akhirat kita tidak menyesal, supaya nanti di akhirat kita tidak menunjukkan penyesalan kita, maka di dunia sekarang itu kita berupaya untuk bagaimana memanfaatkan segala karunia-karunia ini untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kita gunakan untuk beribadah kepada Dia. Karena Allah katakan di dalam ayat yang ke-7 tadi, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya mereka pasti akan mengakui semua itu. Dia akui dia. Dan itulah manusia. Namanya penyesalan itu kadang datangnya terlambat. Tapi jangan sampai penyesalan itu datang terlambat pada orang-orang mukminin. Maka dia berupaya untuk bagaimana dia memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian berikutnya ayat yang ke-8. Kata Allah Ta'ala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cinta mereka kepada harta itu benar-benar berlebihan. Cinta kita kepada harta itu berlebihan. Inilah sifat dasar manusia yang lain. Cinta terhadap dunia.
Terlalu cinta sama dunia, sama harta. Sehingga tatkala cinta sama harta itu enggan untuk mati, takut mati. Karena takut berpisah dengan hartanya. Sungguh celaka orang-orang yang memiliki sifat ini, di mana dia tidak mau meninggal, takut akan kematian. Justru yang menjadikan dia takut akan kematian itu karena nggak mau berpisah dengan harta. Padahal takut akan kematian itu bisa bernilai ibadah kalau kita takut meninggal dalam kondisi kita masih belum memiliki amal yang banyak. Tapi kalau kita takut meninggalnya lantaran karena tidak mau berpisah dengan harta, maka ini sungguh takut yang tercela dan tidak diperbolehkan dalam agama kita. Apalagi takut cita-citanya belum terpenuhi semuanya. Usia 35 pingin begini, usia 40 pingin begini. Punya cita-cita nanti usia 45 saya harus punya perusahaan di sini, punya buka cabang di sini, buka cabang di sini. Banyak cita-cita manusia itu, terlalu banyak. Padahal usianya itu belum tentu sepanjang cita-cita yang dia miliki itu. Dia punya planning itu sampai usia 80 tahun. Padahal belum tentu usianya sampai 80 tahun. Itu menunjukkan kecintaan dia kepada harta itu terlalu berlebih-lebihan. Akhirnya menjadikan dia termasuk orang-orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau mengeluarkan infak, tidak mau bersedekah. Padahal dia punya segalanya. Dikira harta yang dimiliki itu akan menjadikan dia kekal abadi. Tidak. Makanya kan Allah ingatkan di dalam surat Al-Humazah, wa yahsabu anna ma lahu akhlada. Mereka mengira harta itu akan menjadikan mereka kekal. Tidak. Dia kira harta itu akan menjadikan dia kekal, sehingga dia sangat cinta dengan harta itu. Sementara Nabi sudah mengingatkan kepada kita, bagian kita dari harta itu cuma 3. Yang pertama apa yang kita makan, yang kedua apa yang kita beli berupa pakaian, kemudian kita menggunakannya sampai rusak, dan yang ketiga apa yang sudah kita infakkan. Adapun sisanya itu bukan milik kita, itu akan menjadi milik dari ahli waris kita. Menjadi ahli waris kita. Kita harus sadar, harus sadar. Jangan tertipu dengan dunia ini. Benar, dunia ini nikmat. Bahkan Nabi dalam hadis-hadis yang lain, antum coba, ibu-ibu coba buka nanti, bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya Sahih Bukhari, ibu buka di dalam kitab Sahih Bukhari itu pada bab ar-riqaq. Bab riqaq itu artinya bab hadis-hadis yang berkaitan dengan pelembut-pelembut hati, di mana Nabi alaihissalam membawakan satu riwayat di mana Imam Bukhari membawakan satu riwayat dari Nabi SAW menyebutkan dunia itu zahra, dunia itu seperti apa, bunga, indah dipandang. Itu dunia. Ibu lihat dunia ini indah dipandang. Apalagi kalau ibu pergi ke tempat yang lebih indah daripada tempat kita. Indah dipandang dunia ini, menyejukkan mata. Makanya Nabi mengatakan inna dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu manis dalam pandangan manusia, dan dia itu huduratun, yaitu hijau, segar dipandang. Tapi pada hakikatnya dunia itu tidak lebih baik daripada sayap seekor nyamuk. Tidak lebih baik daripada sayap seekor nyamuk. Itu dunia. Makanya orang-orang beriman itu tidak boleh orientasi hidupnya dunia. Dia mencari dunia untuk memenuhi kebutuhannya saja, tapi bukan orientasi utama. Dia menggunakan dunia itu untuk sebagai sarana menggapai negeri akhirat. Itu orang-orang beriman. Jangan kayak orang kafir. Orang kafir memang hidupnya di dunia, Bu. Orang kafir itu memang hidupnya di dunia. Ya. Surga mereka di dunia. Kalau kita, surga kita di akhirat. Makanya Allah Nabi mengatakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Jangan terlalu cinta terhadap dunia ini. Ya, jangan terlalu cinta. Maka ibu harus benar-benar memahami akan hal ini. Ini sifat dasar manusia. Jangan sampai kita ini terlalu cinta terhadap dunia.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka tidaklah mereka mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Apa maksudnya di dalam kubur itu dikeluarkan, yaitu manusia. Dikeluarkan semuanya, dibangkitkan nanti di hari kiamat. Dari manusia pertama sampai terakhir semuanya akan dibangkitkan. Dan dalam kondisi kita dibangkitkan itu ada bermacam-macam pola manusia itu dibangkitkan. Yang pertama, ada dibangkitkan kepalanya itu di bawah. Dia berjalan dengan kepalanya. Siapa itu? Nggak tahu, Bu? Hah? Nggak tahu? Ibu cari nanti hadis Nabi itu. Ada yang berjalan seperti orang mabuk. Itulah pelaku-pelaku riba. Pelaku riba itu berjalan seperti orang mabuk. Ya. Ada orang-orang yang dia itu berjalan dengan muka yang tidak punya daging. Mereka lah orang-orang yang suka minta-minta. Minta-minta. Maka jangan biasakan diri minta-minta, apalagi minta kekuasaan, minta jabatan. Tapi kalau minta anak orang boleh. Boleh, Bu. Ya, untuk dinikahi maksudnya. Kenapa? Dimintai boleh. Jangan minta-minta dunia itu, jangan minta. Minta itu sama Allah, Bu. Karena kalau seorang minta kepada manusia itu menurunkan harga dirinya. Sementara kalau dia minta kepada Allah itu yang akan menjaga dan meninggikan harga dirinya di hadapan sesama manusia. Beda hal kalau kita diberikan, kalau kita dihadiahkan, itu beda hal. Karena kita tidak minta. Tapi ada cara minta modern sekarang itu. Ya. Meminta cara modern. Tahu caranya gimana, Bu? Jadi diberikan dulu kepada dia hadiah, nanti dia berharap hadiah dari dia, dari orang yang diberikan itu. Misalkan tahu tetangganya mau pergi umroh nih, dikasih hadiah tetangganya. Nanti dengan harapan pas pulang umroh dia dapat hadiah. Itu namanya minta cara modern sekarang itu. Minta halus namanya. Kan otomatis orang itu kan merasa ada balas jasa loh. Nah, itu minta halus namanya. Ya nggak boleh seperti itu. Nah, kita dikeluarkan, dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan sama Allah, luar biasa. Dan di dalam kita dibangkitkan itu, kata Nabi SAW, yuhsyarun nasa hufatan uratan burran buhma. Manusia tatkala dibangkitkan itu, satu, tidak beralas kaki. Yang kedua, tidak berpakaian. Yang ketiga, tidak dihitan. Yang keempat, tidak membawa apapun dari urusan-urusan dunia. Jadi tidak dihitan. Abdullah sudah hitan, sudah sunat, sudah. Berapa ampomnya kemarin? Hah? Apa? 2. Apanya 2? 2 kantong. Oke. Nggak kasih Ustaz 1. Ustaz dulu waktu sunat nggak dapat ampo soalnya. Hah? Loh, ya apa sih? Ya, nggak dihitan. Jadi akan kembali seperti kita dilahirkan. Cuma bedanya kita pas waktu dibangkitkan itu sudah dalam kondisi dewasa, bukan dalam kondisi anak-anak. Jadi tidak dihitannya dalam kondisi sudah dewasa. Jadi tidak dihitan. Nggak ada yang kita bawa. Kita hanya membawa amal, membawa apa yang sudah kita kumpulkan di dunia. Kalau kita mengumpulkan kebaikan, maka berbahagia. Kalau kita mengumpulkan keburukan, maka itu sebagai tanda kita dimasukkan ke dalam api neraka.
Maka yang harus kita lakukan sekarang itu mempersiapkan diri dengan perkara-perkara yang baik. Lalu apa kata Allah Ta'ala di ayat yang ke-10? Wa hussila ma fis sudur, dan apa-apa yang tersimpan di dalam dada semuanya akan ditampakkan. Jadi apa yang dulu di dalam dada kita dari kebencian, hasad, munafik, semuanya ditampakkan sama Allah. Makanya hati-hati. Ya. Bahaya. Makanya hati kita harus dijaga, dibersihkan. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan kotoran-kotoran hati. Kita itu hanya sibuk memperhatikan kebersihan rumah, ya, kebersihan kendaraan, kebersihan pakaian, kebersihan luarnya, tapi dalamnya nggak pernah diperhatikan. Padahal Allah mengatakan dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat di hari kiamat itu yang datang bertemu Allah dengan hati yang selamat. Itu dia, bukan penampilan yang selamat, hati yang selamat. Fokus sama casingnya doang, tapi jeroannya nggak diperhatikan. Luar itu ngikut, Bu. Hati itu ketika ditata, di apa segala macam, luar itu akan mengikuti nantinya. Kan ada sebuah istilah yang kita kenal, kecantikan yang sejati itu adalah kecantikan yang terpancar dari dalam hati. Kalau bahasa orang sekarang itu inner beauty. Betul? Yang laki-laki apa dong? Kan perempuan inner beauty, loh. Kalau laki-laki apa dong? Masa inner handsome? Kecantikan yang sejati itu dari dalam hati. Tapi jangan pula ibu bilang, Ustaz kan sing penting hatinya sing berjilbab. Nggak ono jilbab hati itu. Ya. Yang penting kan hatinya dibungkus. Iya, hati ayam itu bisa bungkus. Hati kambing, hati sapi, hati manusia itu bisa dibungkus. Hati itu ditata, diikhlaskan, semata-mata kita ridho kepada Allah Ta'ala. Itu cara menata hati itu. Jangan penampilan luarnya aja, nanti penampilan luar itu akan mengikuti. Bersihkan dari kemunafikan, dari apapun yang semisalnya. Karena itu sangat berbahaya. Berbahaya sekali. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat yang terakhir, Inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap kondisi manusia. Artinya apa yang dilakukan sedetail apapun dilakukan oleh manusia itu akan diberikan balasannya. Kalau yang kita lakukan kebaikan, Allah berikan kebaikan. Kalau yang kita lakukan keburukan, Allah pun membalas dengan keburukan. Makanya kita sebisa mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Ya, maka minta bimbingan kepada Allah Ta'ala. Minta supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala membimbing kita agar Allah selalu mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Hadza wallahu a'lam yang bisa kami sampaikan dari tafsir surat Al-Adiyat. Sampai di sini. Ibu-ibu yang ingin bertanya, Bapak, kami persilahkan.